Perkenalkan, nama saya Antonio Eka Wadijawa. Di sini saya akan menjelaskan mengenai teknologi komputer masa kini dan masa depan. Perkembangan komputer masa kini begitu cepat dan semakin mudah digunakan oleh banyak kalangan. Siapa yang tidak kenal dengan komputer saat ini? Barang elektronik ini begitu dibutuhkan di zaman yang serba canggih seperti sekarang ini. Juga tanpa kita sadari, benda ini pun telah mengalami berbagai transformasi yang sangat menakjubkan. Jika dahulu kala, komputer hanya dipakai untuk mengetik dokumen atau mengerjakan pekerjaan sederhana lainnya, maka lain halnya dengan komputer yang ada pada saat ini. Komputer masa kini. Komputer masa kini kerap disebut sebagai komputer generasi kelima. Pada perkembangan selanjutnya, perubahan besar terjadi bahwa sejak IBM PC diperkenalkan dan bukan menjadi satu-satunya manufaktur PC kompatibel, maka standar baru dalam dunia industri PC lebih dikembangkan oleh perusahaan lain seperti Intel dan Microsoft yang dipelopori oleh Bill Gates yang menjadi pionir standar hardware dan software dunia. Beberapa bukti kecil adalah munculnya smartphone, tablet, phablet, netbook, ultrabook, dan sebagainya. Sejarah perkembangan komputer generasi kelima adalah komputer yang kita gunakan sekarang ini. Pada generasi ini ditandai dengan munculnya LSI atau yang biasa disebut sebagai Large Scale Integration yang merupakan pemadatan ribuan mikroprosesor ke dalam sebuah mikroprosesor. Selain itu, juga ditandai dengan munculnya mikroprosesor dan semikonduktor. Meskipun komputer pada generasi ini ukuran fisiknya menjadi lebih kecil dan sederhana, namun memiliki kemampuan yang semakin canggih. Pada generasi kelima ini, telah dilakukan pengembangan dengan apa yang dinamakan Josephson Junction, teknologi yang akan menggantikan chip yang mempunyai kemampuan memproses triliunan operasi per detik, sementara teknologi chip hanya mampu memproses miliaran operasi per detik. Komputer pada generasi ini akan dapat menerjemahkan bahasa manusia. Manusia dapat langsung bercakap-cakap dengan komputer, serta adanya penghematan energi komputer. Sifat luar biasa ini disebut sebagai artificial intelligence. Selain itu, juga berbasis graphic user interface atau GUI, multimedia, dan multikomunikasi. Komputer masa depan. Era komputer generasi ke-6 merupakan era komputer masa depan. Terdapat banyak sekali pemikiran, ide, impian dari para ilmuwan dan pengguna komputer untuk menjadikan komputer masa depan semakin canggih, makin mudah digunakan, bahkan lebih menyatu dengan kehidupan manusia. Salah satunya dengan adanya robot dan biochip atau komputer nano yang dapat dimasukkan ke dalam tubuh manusia. Untuk saat ini, beberapa penerapan robot dan nanokomputer ke arah ini sudah dilakukan, salah satunya pada medis. Meski demikian, secara umum era ini belum dimulai. Ciri-ciri komputer generasi ke-6. Yang pertama, memiliki kecerdasan menyerupai manusia dalam bentuk sistem operasi, aplikasi, perangkat keras, dan embedded system. Yang kedua, lebih canggih dibandingkan komputer masa sebelumnya. Yang ketiga, memiliki bentuk yang lebih beragam, baik dalam bentuk komputer server, komputer desktop, komputer jinjing, notebook, netbook, dan ultrabook, smartphone, Raspberry Pi, dan chip komputer. Ciri-ciri komputer generasi ke-6 yang selanjutnya ada mampu melakukan proses prediksi masa depan dan sejumlah kecanggihan lainnya di atas teknologi-teknologi saat ini. Lalu, beberapa teknologi ini berangkat dari sejumlah mimpi manusia akan teknologi komputer di masa depan. Kecanggihan-kecanggihan ini bahkan belum dapat terbayangkan untuk pemikiran manusia di zaman sekarang ini. Berikut merupakan teknologi yang akan muncul di masa depan. Yang pertama adalah mengendalikan komputer dengan pikiran. Bukan hal yang mustahil. Teknologi seperti ini sebenarnya sudah pernah ada di zaman sekarang ini. Namun, hanya sebatas menggerakkan tangan robot dengan pikiran. Dan bukan tidak mungkin di masa depan kita bisa sepenuhnya mengendalikan robot utuh untuk kita gerakkan.
Misalnya, kita suruh untuk membelikan makanan, memasak, mencuci, atau hal-hal lain yang akan merubah dan sekaligus memudahkan pekerjaan hidup kita. Yang selanjutnya, komputer dalam genggaman tangan. Saat ini, ukuran komputer desktop rata-rata masih memiliki ukuran panjang antara 50 cm dan bukan tidak mungkin di masa depan hal tersebut bisa bertambah jauh lebih kecil. Bahkan, mungkin saja bisa berukuran 5 cm saja. Karena mengingat komputer pertama di dunia dulunya berukuran sangat besar, puluhan kali lipat dibanding ukuran komputer di masa sekarang. Yang terakhir, komputer ada dimanapun. Di masa depan komputer diprediksi akan berada di mana-mana. Maksud saya adalah bahwa komputer mungkin akan diaplikasikan untuk seluruh benda. Misalnya, meja, kursi, kaca, dan benda-benda datar lainnya. Bahkan prediksi saya, tembok di rumah mungkin di masa depan akan berubah fungsi menjadi layar komputer. Saya akui memang banyak sekali hal-hal positif yang bisa kita dapat dari perkembangan komputer dari masa ke masa. Namun, satu hal yang perlu kita perhatikan adalah jangan sampai teknologi yang menguasai kita, karena sejatinya kitalah yang harus menguasai teknologi tersebut. Sekian presentasi dari saya, terima kasih.